kelompok D, kelas 64306. Nama saya Aula Nur Fadilah dengan NIM 64241746. Nama saya Karisa Azharo dengan NIM 64241472. Nama saya Nimadati Sidramanda dengan NIM 64241111. Nama saya Triwulandari dengan NIM 64240072. Nama saya Masya Daya dengan NIM 64241564. Nama saya Anggita Lili Sastari dengan NIM 64240163. Nama saya Muhammad Ridwan Ali dengan NIM 64240670. Nama saya Puja Tanjung dengan NIM 64240969. Selamat pagi Ibu Vera Agustina Yanti, Sarjana Sosiologi, MM Saladi, selaku dosen pengempu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Laporan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Investasi Pasar Modal. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan sekaligus sebagai sarana pembelajaran agar kami dapat memahami lebih dalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi investasi pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat terhadap investasi semakin meningkat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi keuangan dan kemudahan akses informasi yang membuat investasi menjadi lebih mudah dijangkau. Namun, masih banyak investor pemula yang memulai berinvestasi tanpa memahami karakteristik instrumen, resiko, maupun tujuan finansial pribadi. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, seperti memilih instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko atau tergiur imbal hasil yang tidak realistis. Oleh karena itu, perencanaan investasi menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum menentukan instrumen investasi. Melalui makalah ini, setiap anggota kelompok kami menganalisis instrumen investasi yang berbeda, seperti emas, saham, reksadana, deposito, dan obligasi. Tujuannya untuk membantu pembaca memahami bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat dan berinvestasi. Makalah ini tidak hanya membahas keuntungan investasi, tetapi juga memberikan pembahasan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memilih instrumen investasi. Melalui makalah ini, pembaca diharapkan dapat memahami karakteristik berbagai instrumen investasi, mulai dari cara kerja, potensi keuntungan, hingga tingkat risikonya. Setiap anggota kelompok memiliki analisis terhadap satu instrumen investasi yang berbeda, kemudian mengevaluasi resiko, kelebihan, dan kekurangannya. Selain itu, makalah ini juga bertujuan melatih kemampuan pembaca dalam membandingkan berbagai instrumen investasi agar dapat memilih instrumen yang sesuai dengan tujuannya, keuangan, dan profit resiko masing-masing. Dengan adanya perencanaan investasi yang struktur, makalah ini diharapkan dapat menjadi panduan awal bagi pembaca dalam menyusun strategi investasi yang lebih terencana. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan utama dalam makalah ini berkaitan dengan bagaimana seseorang investor pemula membuat keputusan dalam berinvestasi. Banyak investor memulai investasi tanpa mempertimbangkan tujuan keuangan, kemampuan dana, tingkat toleransi resiko, serta pemahaman terhadap instrumen yang dipilih. Oleh karena itu, makalah ini merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana proses perencanaan investasi dilakukan secara efektif sebelum memilih instrumen tertentu. Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan investasi pada berbagai instrumen seperti emas, saham, deposito, obligasi, dan reksadana. Apa saja resiko, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing instrumen. Bagaimana hasil evaluasi dan perbandingan antara instrumen investasi yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Selanjutnya, obligasi BCA. Pelaksanaan dilakukan dengan membeli obligasi koperasi BCA menggunakan strategi pembelian bertahap atau DCA.
Investor menerima kupon berkala atau biasanya setiap 3 bulan selama masa investasi. Dana awal sebesar 5 juta dan ditambah pembelian rutin 500.000. Dana awal sebesar 5 juta dan ditambah pembelian rutin 500.000 setiap bulan selama periode investasi. Dengan kupon obligasi BCA sekitar 6% sampai 7% per tahun dan pembayaran berkala. Nilai investasi diproyeksikan tumbuh stabil selama 5 tahun karena kupon terus menambah total keuangan. Manfaat adalah dari sisi teoretis, makalah ini membantu pemahaman pembaca mengenai konsep perencanaan investasi, mulai dari penentuan tujuan, pengelolaan risiko, hingga durasi investasi. Selain itu, memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis instrumen investasi, serta membantu pembaca memahami konsep risiko, return, dan evaluasi investasi secara akademik. Dari sisi praktis, makalah ini bermanfaat sebagai panduan awal bagi pembaca dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan pribadi. Memberikan gambaran mengenai langkah-langkah investasi seperti metode pembelian, setoran rutin, dan pemantauan aset. Ruang lingkup adalah makalah ini hanya berfokus pada analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pembahasan mencakup penentuan tujuan investasi, pemilihan instrumen, pertimbangan risiko, perkiraan dana awal, serta alasan pemilihan instrumen tersebut. Makalah ini tidak membahas perhitungan portofolio yang rumit maupun strategi investasi yang kompleks, melainkan pengetahuan dasar yang sesuai bagi investor pemula. Pada tahap pelaksanaan, menggunakan simulasi transaksi, bukan transaksi nyata di pasar keuangan. Data yang digunakan bersifat contoh atau asumsi berdasarkan kondisi umum, tanpa membahas fluktuasi pasar secara mendalam. Tahap evaluasi, pembahasan difokuskan pada perbandingan nilai awal dan nilai akhir investasi, potensi keuntungan atau kerugian, serta kesesuaian antara rencana dan hasil yang diperoleh. Perencanaan investasi. Tujuan dari perencanaan investasi adalah membantu investor memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan finansial, kemampuan dana, tingkat toleransi risiko, serta jangka waktu investasi yang diinginkan. Investasi saham. 1. Pelaksanaan dilakukan dengan membeli saham perusahaan di BI, kemudian mengelolanya sebagai investasi jangka panjang melalui analisis kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Yang kedua, disesuaikan kemampuan investor untuk membeli saham per lot, penambahan dana bersifat fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Yang ketiga, investasi bersifat jangka panjang dengan potensi peningkatan dari kenaikan harga saham dan dividen yang diharapkan bertumbuh mengikuti kinerja perusahaan. Berikut adalah perencanaan instrumen industri yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Nimade Trisa dan Marsha Hidayah memilih investasi emas. Pengertian investasi emas adalah kegiatan membeli emas, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dengan harapan nilainya akan meningkat di lain waktu. Alasan memilih emas, nilainya stabil dan cenderung naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, menjadi aset yang aman saat ekonomi tidak stabil. Yang ketiga, resiko relatif rendah. Yang keempat, mudah diakses melalui lembaga resmi seperti seperti pegadaian atau platform digital. Yang terakhir, cocok untuk jangka panjang, khususnya sebagai alat menjaga nilai kekayaan. Hak investor. Yang pertama, memiliki dan menyimpan aset emas sepenuhnya, baik fisik maupun digital. Yang kedua, menjual kembali emas kapan saja sesuai harga pasar. Yang ketiga, mendapatkan informasi harga emas secara transparan dari
platform resmi. Yang keempat, menggunakan fasilitas penyimpanan aman jika membeli melalui lembaga yang menyediakan, misalnya Pegadaian. Yang terakhir, mendapatkan bukti transaksi resmi sebagai tanda kepemilikan emas. Triwulandari memilih deposito BRI. Investasi deposito dilakukan melalui kantor BRI atau aplikasi Brimo dengan memilih tenor 1-36 bulan. Deposito menggunakan sistem dana diblokir sampai jatuh tempo dan bunga dibayarkan sesuai pilihan nasabah, bulanan atau saat jatuh tempo. Instrumen ini bersifat rendah resiko dan memberikan bunga tetap sepanjang periode simpanan. Dana awal yang digunakan adalah 10 juta sebagai setoran minimum pembukaan deposito. Tidak ada setoran bulanan karena deposito tidak bersifat cicilan, melainkan disetor sekali di awal dan dibiarkan hingga jatuh tempo. Dengan asumsi deposito 3% per tahun selama 3 tahun. Total bunga bersih setelah pajak sebesar 720.000, sehingga nilai akhir investasi setelah 3 tahun menjadi 10.720.000. Baik, di sini ada dari Puja Tanjung dan juga saya, Anggita Lilis Lestari, yang memilih investasi pada saham. Pengertian dari saham, saham merupakan instrumen investasi berupa bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang tercatat di pasar modal. Alasan memilih saham yang pertama ada saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dari dividen. Lalu yang kedua ada kesempatan berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, hasil jangka panjang saham lebih kompetitif dibanding instrumen konservatif seperti deposito. Lalu yang keempat ada nilai saham dapat mengimbangi inflasi karena pergerakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima ada banyak pilihan saham yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan juga profit risiko investor. Nah, ada beberapa hak investor. Yang pertama ada hak kepemilikan, yaitu sebagian pemegang sebagian dari usaha. Lalu yang kedua ada hak memperoleh dividen jika perusahaannya membagikannya. Dan yang ketiga ada hak mendapatkan capital gain jika menjual saham pada harga yang lebih tinggi. Dan yang keempat ada hak suara dalam RUPS, terutama untuk pemegang saham biasa, sesuai jumlah kepemilikan. Dan yang kelima ada hak atas informasi terkait laporan keuangan dan juga kinerja perusahaan. Yang keenam ada hak menjual beli saham kapan saja dan selama jam perdagangan by likuiditas tinggi. Selanjutnya ada dari Rio Rinaldi, Aulia Nurfadila, dan juga dari Triwulandari, yaitu memilih investasi di deposito. Pengertian dari deposito adalah investasi berisiko rendah karena dana pokok nasabah relatif aman dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Nah, berikut ada alasan memilih deposito. Yang pertama ada deposito di bank besar memiliki keamanan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua ada dana pokok relatif aman dan dijamin oleh LPS sehingga risikonya sangat rendah. Dan yang ketiga ada bunga stabil dan dapat diprediksi. Yang keempat ada mengutamakan kepastian dan juga stabilitas. Nah, lalu di sini ada dari saya Anggita Lilis, yaitu saham. Model pelaksanaan investasi dilakukan dengan strategi dolar cost averaging DCA, yaitu menyetor dana secara rutin tanpa memperhatikan naik turunnya harga saham. Investor fokus membeli saham blue chip yang stabil dan memiliki kinerja perusahaan yang baik agar risiko lebih rendah dan pertumbuhan jangka panjang lebih terjaga. Lalu yang selanjutnya ada dana awal yang digunakan adalah sebesar 5 juta. Setelah itu investor menambah modal secara rutin sebesar 500.000 setiap bulan sebagai bentuk komitmen investasi jangka panjang mengikuti strategi DCA. Yang selanjutnya ada dengan asumsi rata-rata imbalan hasil 12% per tahun. Nilai investasi diproyeksikan berkembang menjadi sekitar kurang lebih 4,4
49,6 juta dalam 5 tahun. Angka ini mencerminkan adanya pertumbuhan majemuk dan potensi keuntungan sekitar 14,6 juta dari total modal yang diinvestasikan. Di sini saya akan menjelaskan investasi deposito. Investasi deposito ini berisiko rendah karena dana pokok nasabah relatif aman dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS selama memenuhi syarat yang ditetapkan. Nah, alasan memilih deposito, yang pertama itu deposito di bank besar memiliki keamanan tinggi. Yang kedua, dana pokok relatif aman dan dijamin oleh LPS sehingga risiko sangat rendah. Yang ketiga, ada bunga stabil dan dapat diprediksi. Yang keempat itu mengutamakan kepastian dan stabilitas. Nah, hak investor untuk investasi deposito ini ada 6. Yang pertama, menerima bunga deposito sesuai suku bunga yang disepakati. Yang kedua, mendapatkan jaminan LPS selama memenuhi syarat. Yang ketiga, memiliki tenor atau jangka waktu deposito sesuai kebutuhan. Yang keempat, itu ada mendapatkan informasi transparan mengenai suku bunga, penalti atau ketentuan bank. Yang kelima, ada mencairkan dana dan bunga setelah jatuh tempo. Yang keenam, ada membuka atau menutup deposito melalui kantor cabang atau aplikasi resmi bank. Nah, selanjutnya ada investasi reksadana pasar uang. Pengertiannya, investasi di mana dana dari banyak investor dikumpulkan lalu dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan ke berbagai aset seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Nah, alasan memilih investasi ini, yang pertama itu ada modal kecil dan tidak membutuhkan analisis rumit. Yang kedua, risiko relatif rendah sehingga aman untuk pemula. Yang ketiga, ada dikelola oleh manajer investasi profesional. Nah, yang terakhir, stabil dan cocok untuk membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Nah, hak investor untuk investasi ini itu ada 5. Yang pertama, hak atas laporan NAB atau nilai aktiva bersih yang menunjukkan nilai investasi setiap hari. Yang kedua, ada hak untuk membeli dan mencairkan unit reksadana kapan saja sesuai kebutuhan produk. Yang ketiga, ada menerima laporan kinerja portofolio termasuk aset yang dikelola manajer investasi. Yang keempat, ada mendapatkan perlindungan OJK. Yang terakhir, itu ada mendapatkan penjelasan risiko dan biaya termasuk biaya pengelolaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi emas. Investasi emas dilakukan dengan membeli emas secara rutin, baik fisik maupun digital melalui platform resmi seperti Pegadaian. Investor dapat menabung emas setiap bulan, memantau harga untuk menentukan waktu beli atau jualnya, serta memilih emas 24 karat agar nilai jual kembali lebih tinggi. Semakin lama emas disimpan, semakin besar pula potensi keuntungannya. Nah, investor dapat menabung emas secara rutin setiap bulan dalam jumlah fleksibel sesuai kemampuannya. Penambahan emas dilakukan bertahap agar akumulasi nilainya meningkat dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan data harga emas, nilai emas meningkat sekitar 7,75% dalam 1 tahun, dari 939.909 perak menjadi 1.012.746 perak per gramnya dalam jangka panjang. Nah, proyeksi kenaikan ini lebih besar, yaitu sekitar 113,4% dalam 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa emas memiliki tren pertumbuhan stabil dan menguntungkan bagi investor dalam jangka panjang. Kemudian adalah tahap pelaksanaan investasi. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun mulai diterapkan secara langsung dengan menempatkan dana ke dalam instrumen yang telah dipilih. Secara umum, pelaksanaan investasi mencakup 4 hal utama. Yang pertama adalah pemilihan metode investasi. Apakah akan dilakukan secara bertahap menggunakan metode dollar cost averaging atau secara langsung sekaligus. Kemudian yang kedua adalah penentuan dana awal dan setoran rutin yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing investor. Yang ketiga, pengawasan perkembangan investasi melalui laporan nilai aset atau perubahan harga pasar.
Kemudian aspek yang keempat adalah memperkirakan nilai investasi di masa depan untuk melihat apakah strategi yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan keuangan. Pelaksanaan investasi oleh Karissa Azahro pada instrumen reksadana pasar uang. Pelaksanaan dimulai dengan membeli unit penyertaan melalui APR, mendapat diversifikasi risiko dan manajemen profesional, aset disimpan oleh bank kustodian, dan unit penyertaan dapat dicairkan kapan saja. Umumnya dapat dimulai dengan modal yang sangat kecil, mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000. Potensi pertumbuhan jangka panjang atau moderate return. Pertumbuhan nilai tidak agresif dan tidak instan, tetapi stabil dan efektif jika dipertahankan dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Mengikuti kinerja pasar atau NAB harian. Kemudian adalah tahap evaluasi investasi. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan tujuan keuangan, tingkat risiko yang mampu ditanggung, serta jangka waktu investasi yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis 3 aspek utama, yaitu yang pertama risiko, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian hasil investasi, seperti fluktuasi harga, risiko likuiditas, risiko kredit, hingga risiko penyimpanan. Aspek yang kedua adalah kelebihan dari instrumen investasi, seperti stabilitas nilai, potensi keuntungan, kemudahan akses, dan perlindungan terhadap inflasi. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan, yang mencakup keterbatasan imbal hasil, ketergantungan pada kondisi ekonomi, biaya tertentu, atau rendahnya fleksibilitas. Yang pertama adalah evaluasi oleh Nima Detrisa dan Marsha Hidayah pada investasi emas. Risiko yang didapat dari investasi emas adalah yang pertama, emas tidak menghasilkan pendapatan rutin. Risiko yang kedua adalah risiko penyimpanan fisik karena rentan hilang atau dicuri. Kemudian risiko yang ketiga adalah adanya kemungkinan mendapatkan emas palsu atau emas yang tidak sesuai dengan kadar. Kemudian kelebihan pada investasi emas. Kelebihan yang pertama adalah nilai emas cenderung naik dari tahun ke tahun. Kelebihan yang kedua, tahan terhadap inflasi sehingga dapat menjaga daya beli investor. Kelebihan yang ketiga adalah emas mudah dicairkan kapan saja. Kemudian adalah kekurangan dari investasi emas. Yang pertama yaitu keuntungan tergolong lambat. Kekurangan yang kedua adalah tidak menghasilkan passive income. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah tidak ada dividen atau bunga. Deposito. Pertama, risiko yang terbagi menjadi 3 macam. Risiko inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Kedua, risiko penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia. 3, dikenakan penalti atau bunga tidak dibayarkan jika dana dicairkan sebelum jatuh tempo. Kelebihan menjadi 3 macam. Pertama, keamanan tinggi karena diawasi oleh OJK, dan dana pokok dan bunga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Risiko sangat rendah sehingga cocok untuk dana darurat. Kekurangan terbagi menjadi 3 macam. Pertama, return jauh lebih dibandingkan investasi lain. Tidak fleksibel karena tidak dapat bisa dicairkan kapan saja. Ketiga, pajak bunga deposito mengurangi hasil bersih. Saham risiko terbagi menjadi 3 macam. Pertama, risiko capital loss jika saham dijual dengan harga lebih rendah dari harga beli. Kedua, risiko likuiditas jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Ketiga, risiko suspensi atau delisting jika perusahaan bermasalah. Kelebihannya, memiliki kepemilikan perusahaan. Kedua, memiliki hak suara dalam RUPS. Ketiga, berpeluang menerima dividen. Ketiga, jika likuiditas saham tinggi, saham mudah diperjualbelikan di pasar. Kekurangan terbagi menjadi 3. Pertama, tidak semua perusahaan membagikan dividen secara rutin. Kedua, harga saham sangat fluktuatif dan bisa berubah dalam hitungan menit. Ketiga, membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Risikonya terbagi menjadi 3 macam. Pertama, risiko likuiditas jika investor menarik dana secara bersamaan. Risiko manajer investasi yang kurang profesional sehingga menyebabkan kinerja buruk. Ketiga, risiko ketidaksesuaian dengan profil investor jika memiliki jenis reksadana yang tidak tepat. Kelebihannya, pertama, dikelola oleh manajer investasi profesional. Kedua, modal awal relatif kecil ketika cocok untuk pertumbuhan jangka panjang. Kekurangan terbagi menjadi 3. Return tidak cepat dan tidak pasti. Kedua, nilai investasi bisa turun saat
kondisi pasar buruk. Ketiga, terdapat biaya pengelolaan. Deposito bank. Pertama, pelaksanaan dilakukan dengan membuka deposito di bank besar semacam BRI, BCA, BNI, dan Mandiri, baik melalui kantor cabang maupun aplikasi mobile banking. Investor memiliki tenor, menentukan metode pembayaran bunga, dan dana akan diblokir sampai jatuh tempo. Kedua, setoran awal deposito berada pada kisaran 8 juta sampai 10 juta sesuai kebijakan bank. Tidak ada setoran bulanan karena deposito menggunakan sistem setoran tunggal. Dengan suku bunga rata-rata 3% per tahun, dana 10 juta akan menghasilkan bunga bersih sekitaran 720 dalam 3 tahun. Sehingga total nilai akhir menjadi sekitaran 10.720. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan investasi. Yang pertama, investasi emas dilakukan dengan membeli emas batangan, tabungan emas, atau emas digital melalui lembaga resmi. Investor bisa menambah pembelian secara berkala dan menjual emas saat harga naik. Yang kedua, dana awal sangat fleksibel, bisa mulai dari pembelian kecil atau setoran tabungan emas sekitar Rp10.000, serta setoran bulanan disesuaikan kemampuan, misalnya Rp50.000 sampai Rp200.000 setiap bulan. Yang ketiga, harga emas cenderung naik 6-10% per tahun, sehingga nilai investasi bertambah seiring waktu. Semakin lama durasi investasi, semakin besar potensi keuntungannya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, proses investasi harus diawali dengan perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi penentuan tujuan keuangan, analisis profil risiko, serta pemahaman terhadap karakteristik instrumen investasi yang dipilih agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi finansial investor. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan setiap instrumen investasi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari mekanisme kerja, tingkat risiko, maupun potensi keuntungan. Yang ketiga, melalui pemilihan instrumen yang beragam seperti emas, saham, deposito, obligasi, dan reksadana pasar uang, dapat terlihat bahwa tidak ada instrumen yang sepenuhnya paling baik untuk semua orang. Yang keempat, selain itu, perlu memahami cara kerja masing-masing instrumen, mulai dari metode penyetoran dana, kebutuhan modal awal, hingga potensi keuntungan dan kerugian. Setiap investasi juga memiliki resiko yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat dikelola melalui perencanaan dan evaluasi yang tepat. Yang kelima, evaluasi menjadi langkah penting untuk menilai efektivitas instrumen yang dipilih serta menyesuaikan strategi agar investasi dapat berjalan. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan sebelum memulai investasi. Yang kedua, investasi sebaliknya tidak dilakukan hanya karena FOMO, tetapi harus diawali dengan perencanaan yang matang serta pemahaman yang objektif. Yang ketiga, sebelum memiliki instrumen investasi, penting untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai kelebihan, kekurangan, dan tingkat risikonya serta menyesuaikan dengan tujuan finansial. Yang keempat, dalam tahap pelaksanaan, investor juga perlu menerapkan konsistensi dalam menjalankan strategi yang telah dibuat. Misalnya, dengan melakukan setoran rutin dan memantau perkembangan aset secara berkala. Yang terakhir, kelima, evaluasi investasi perlu dilakukan agar strategi yang digunakan tetap efektif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.